Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan kali ini saya akan memasang plafon PVC di ruang tamu, dan untuk modelnya kali ini kita menggunakan plafon model drop ceiling atau plafon bertingkat. Seperti biasa rekan-rekan ya, saya akan menggunakan produk dari Elite Plafon yang sudah sering saya pakai, dan untuk kali ini kita akan menggunakan yang jenisnya adalah Elite Plus. Jadi produk dari Elite Plafon ini sebenarnya ada 3 ya rekan-rekan ya. Elite Plafon, Elite Plus, dan Elite Premium. Masing-masing ada perbedaannya. Kalau yang Elite Plafon ini yang model standar ya, dia lebarnya 20 cm, panjangnya 4 meter, dan untuk motifnya itu glossy. Kemudian yang kedua adalah Elite Premium. Nah, untuk Elite Premium ini lebarnya 20 cm, panjangnya 4 meter. Kemudian untuk motifnya itu Dove. Nah, yang akan saya pakai ini adalah yang tipe Elite Plus. Nah, untuk Elite Plus ini dia lebarnya 25 cm, lebih lebar. Kemudian untuk panjangnya tetap sama 4 meter, tapi ini untuk motifnya juga Dove, jadi terlihat lebih mewah. Baik rekan-rekan ya, langsung saja kita lihat motif apa yang akan saya gunakan kali ini menggunakan Elite Plus dari Elite Plafon. Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan plafon yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Saya menggunakan seperti tadi yang sudah saya bicarakan, saya menggunakan dari produk Elite Plafon. Nah, untuk tipenya saya menggunakan yang Elite Plus. Dalam satu pak seperti ini isinya adalah 13 lembar. Langsung saja rekan-rekan ya, kita buka untuk kemasannya. Saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian motif yang saya gunakan di kesempatan kali ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, saya menggunakan 2 motif, satu warna putih dan satu warna motif kayu. Untuk kode warnanya di sini adalah E02-3WF dan E30-3WF. Nah, ini untuk yang motif kayu ini ada teksturnya ya rekan-rekan ya. Kalau kita raba seperti ini ada tekstur kayunya. Kalau yang warna putih ini polos tapi warnanya tetap Dove. Nah, ini ada 3 nut juga atau 3 alur garis, sehingga kalau kita pasang akan lebih bagus. Untuk lebarnya di sini adalah 25 cm. Untuk bagian sebaliknya ini rata, polos, dan ada kode atau marking Elite Plafon di bagian tepinya. Ini sebagai penanda adalah lokasi yang pertama kita pasang. Seperti itu rekan-rekan ya, untuk bahannya yang akan kita pasang. Kita akan langsung mulai saja. Ini rangka plafon yang sudah kita buat atau kita pasang. Rekan-rekan mungkin yang pengen tahu untuk cara pasangnya bisa dicek saja di video pemasangan rangka plafon drop ceiling di channel Tukang Jadi-Jadian. Jangan lupa kita instalasi juga untuk kelistrikan menggunakan pipa konduit seperti ini ya, sehingga lebih aman. Langsung saja rekan-rekan ya, kita mulai untuk pemasangan di bagian atas terlebih dahulu atau trap atas. Kita ukur kiri kanan. Saya akan menggunakan Elite Plus E30-3WF. Langsung kita ukur dan kita akan potong. Nah, untuk pemotongan ini mudah ya. Kita tinggal menggunakan penggaris siku dan pisau cutter seperti ini. Tinggal kita garis beberapa kali dan tinggal kita patahkan. Mudah banget, tidak perlu menggunakan power tool ya, cukup menggunakan pisau cutter saja. Langsung rekan-rekan ya, kita pasang untuk baris pertama. Nah, untuk baris pertama ini usahakan lurus banget karena ini sebagai acuan di baris pemasangan selanjutnya. Untuk mata obengnya menggunakan yang PH2, kalau bisa yang panjang ya, supaya lebih gampang untuk sisi-sisi yang sulit. Kemudian skrupnya saya menggunakan skrup drywall, panjangnya 1 inch atau 2,5 cm ya. Langsung saja kita skrup pada bagian tepi yang menggantung di bagian rangka hulu baja ringannya. 1 titik 1 skrup saja. Selanjutnya tinggal kita pasang baris selanjutnya. Nah, untuk baris selanjutnya ini pemasangannya harus kita sedikit dorong ke bagian depan ya, supaya lebih rapat bagian sambungannya. Setelah itu tinggal kita skrup seperti sebelumnya. Nah, untuk penyekrupannya usahakan rata seperti ini ya rekan-rekan ya, jangan sampai miring.
Kemudian untuk skrupnya tembus di bagian atas supaya lebih kuat penguncinya di bagian plafon PVC. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang 2 lembar. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan lembar selanjutnya atau baris selanjutnya. Jadi ini kita tinggal masang terus-menerus sampai selesai untuk trap pertama. Jangan lupa kita siapkan juga untuk jalur kabel ya. Kita keluarkan dulu untuk kabelnya. Ini kita lubangi, bisa menggunakan bor atau menggunakan obeng juga bisa. Untuk kabelnya kita keluarkan supaya nanti tidak repot kalau plafonnya sudah terpasang. Selanjutnya kita selesaikan ya untuk pemasangan trap atas. Nah, ini menggunakan yang motif putih. Untuk pemasangannya sama semua untuk sistemnya. Tinggal kita pasang dan kita skrup. Oke rekan-rekan ya, sudah selesai untuk trap atas, sudah rapi, sudah rata dan oke. Untuk bagian sisi tepinya tidak terlalu lurus, tidak apa-apa ya, karena nanti akan tertutup dari trap kedua atau trap bawah. Selanjutnya kita akan pasang penutup samping di bagian rongga untuk pasang lampu LED strip di bagian sininya, supaya nanti tidak bisa untuk jalur tikus ya. Ini kita menggunakan plafon sisa saja seperti ini, kita balik posisinya, kita ambil warna putih, kemudian langsung kita bentuk pola, kita kasih coakan dan kita pasang seperti ini. Pemasangannya menggunakan skrup yang sama, kita skrup terhadap rangka plafonnya. Seperti ini rekan-rekan ya, sudah terpasang. Jadi ini menutup dari rongganya supaya tidak digunakan untuk jalur tikus masuk ke rumah kita. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan pasang untuk samping, untuk trap bawah. Ini kita ukur dari sisi kiri dan sisi kanan. Sebelumnya sudah saya pasang lift samping. Dan untuk trap bawah saya menggunakan kode E2 strip 3WF. Ini langsung kita potong saja ya. Untuk proses pemotongannya ini sama rekan-rekan ya. Tinggal menggunakan pisau cutter saja. Kemudian langsung kita pasang. Nah, untuk pasangannya ini kita masukkan dulu ke list samping kiri. Kita tekuk sedikit, kita masukkan ke list kanan. Dan tinggal kita dorong ke depan masuk ke list di bagian depan. Selanjutnya tinggal kita lakukan penyekrupan. Selanjutnya untuk baris kedua ini agak beda ya. Ini kita pasang sementara dulu, jangan langsung diskrup semua. Ini kita kasih tanda dulu rekan-rekan ya, karena ini mengikuti pola dari rangka plafonnya. Ini kita garis menggunakan pensil di sepanjang sisi dari rangka plafonnya. Setelah itu tinggal kita potong. Nah, untuk pemotongannya ini lebih efektif menggunakan gerinda tangan, menggunakan mata cutting wheel ya. Kalau menggunakan cutter bisa, tapi akan lama karena ini posisinya akan melintang dan sejajar seperti ini. Lebih cepat menggunakan gerinda. Selanjutnya tinggal kita pasang ya. Kita masukkan ke list kiri dan list kanan dan tinggal kita dorong ke bagian depan. Kita skrup di bagian sampingnya ya rekan-rekan ya, agak miring sedikit untuk penyekrupannya supaya nanti tidak kelihatan dan tertutup dengan list. Oke, seperti ini dan langsung kita pasang untuk sisi kiri dan sisi kanan untuk penyekrupannya. Nah, sebelum kita teruskan, kita akan pasang LED strip dulu ya rekan-rekan ya. LED strip ini untuk kolong di bagian atas. Ini dapat dibeli di toko online ya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Dibeli di toko listrik juga ada. Nah, untuk pemasangannya tinggal kita sambung ke jalur kabel listrik. Kemudian tinggal kita lem menggunakan lem G atau lem Korea. Langsung kita tempelkan di bagian samping. Jaraknya 2 cm dari bagian atas ya, supaya tidak terlihat nanti dari bawah. Nah, seperti ini setelah kita pasang dan kita coba, warna lampunya itu agak kekuningan ya, atau warm white. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan plafon di bagian samping ini yang trap bawah ya. Nah, untuk pemasangan trap bawah ini agak sedikit lebih mudah karena ini kan pendek-pendek ya rekan-rekan ya. Lebarnya itu hanya sekitar 40 cm. Jadi untuk pemasangannya akan lebih mudah dan lebih cepat.
Kita tinggal selesaikan ya untuk jalur kiri dan jalur kanan, kita pasang semuanya untuk plafon PVC-nya, dan ini untuk bagian ujungnya kita pasang ya. Dan ini seperti yang tadi kita pasang sementara dulu, kemudian kita garis mengikuti pola dari bentuk rangkanya ya, karena ini ternyata miring sedikit ya untuk tembok rumah saya ini rekan-rekan ya, nggak siku. Langsung saja kita akan potong menggunakan gerinda tangan, dan ini menggunakan mata cutting wheel seperti tadi. Kita mengikuti pola garisnya, dan setelah itu kita tinggal pasang kembali ya. Masukkan sisi kanan, kemudian kita masukkan sisi kiri pada listnya, dan tinggal kita rapatkan dan kita sekrup terhadap rangkanya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya, dan ternyata itu memang agak miring sedikit, beda kanan dan kiri untuk lebarnya. Jadi ini untuk plafonnya juga harus kita sesuaikan untuk kemiringannya. Ini kita garis, kemudian kita potong mengikuti dari bentuk temboknya yang tidak lurus. Nah, ini tinggal kita pasang ya. Ini untuk baris terakhir, ini kita masukkan langsung ke list kanan. Setelah itu ini tidak perlu disekrup ya, untuk sisi kanannya tinggal kita dorong ke bagian belakang seperti ini. Nanti kalau sudah masuk ke sambungannya akan terkunci dengan kuat. Hanya sisi kanan itu kita masih bisa sekrup dengan rangka. Dan ini masih ada sisa sedikit banget ini rekan-rekan ya. Ini agak susah-susah gampang ini untuk masang di bagian pojokan ini. Maka dari itu saya gunakan potongan pendek-pendek saja supaya lebih gampang. Ini saya buat agak miring. Kemudian tinggal kita masukkan saja. Kalau kita langsung panjang ini akan susah ya. Jadi kita bikin potong-potongan pendek saja. 3 tahap, jadi nanti lebih gampang untuk pemasangannya. Ini tinggal kita dorong. Kemudian ini untuk potongan yang kedua. Ini tinggal kita masukkan seperti ini. Kita dorong rapet pas sambungannya. Kemudian kita tarik ke belakang. Dan ini untuk posisi terakhir kita masukkan dulu untuk ke kiri ya, ke kiri mentok, kemudian masuk ke depan dan kita rapatkan ke kanan. Jika susah menggunakan pinset ya rekan-rekan ya, pinset atau jarum yang lancip ya, kita tarik seperti ini. Nah, untuk trap bawah dan trap atas sudah terpasang ya, sudah rapi semua seperti ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk menutup bagian samping. Jadi untuk bagian samping di bagian kolong lampunya ini kita harus tutup ya, supaya lebih rapi, rangkanya tidak terlihat. Untuk ketinggiannya saya akan buat sekitar 10 cm. Kita langsung potong saja untuk bahannya. Oke, kita potong agak banyak ya. Dan untuk yang pertama ini kita hilangkan bagian ujungnya rekan-rekan ya. Kita hilangkan bagian ujungnya, kita potong menggunakan pisau cutter seperti ini. Nah, ini sudah terpotong, langsung saja kita pasang di bagian pertama. Nah, ini tinggal kita tempelkan seperti ini, kemudian kita sekrup. Nah, untuk penyekrupannya kita kasih 2. Jadi untuk bagian bawah dan bagian atas. Nah, seperti ini akan lebih kuat ya. Dan selanjutnya tinggal kita pasang untuk lembar selanjutnya. Nah, untuk pemasangan sisi tepi ini ya gampang sih rekan-rekan ya. Cuma untuk satu titik nanti sekrupnya 2 saja. Nah, jadi ini akan lebih kuat menahan supaya posisinya tetap berdiri dengan kuat. Nah, untuk bagian terakhir ini kita potong ya, kita ukur kemudian kita potong biasa saja. Dan untuk pemasangannya nggak usah disekrup rekan-rekan ya. Kita potong seperti ini dan tinggal kita tempel tanpa disekrup. Nah, seperti ini saja. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan baris selanjutnya. Tadi yang nggak disekrup tadi akan terkunci oleh pemasangan baris selanjutnya ya, jadi jangan khawatir untuk jatuh. Oke rekan-rekan ya, sudah terpasang semua untuk sisi sampingnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan list. Untuk list atas saya menggunakan list Elite Plus dengan kode 3LW. Ini tinggal kita pasang seperti ini saja, tidak perlu kita lem. Karena ini posisinya di bagian atas ya, tinggal kita masukkan dan ini gampang banget. Posisinya juga pas. Dan ini tidak akan jatuh ya rekan-rekan ya, karena posisinya ada di atas. Jadi tidak perlu kita lem. Jadi suatu saat kalau kita mau bongkar ini juga lebih gampang.
Nah, untuk list bagian bawahnya ini saya menggunakan kode Elite List Plafon 17 main B. Ini bagian tengahnya saya hilangkan ya supaya menjadi list L. Karena di Elite Plafon tidak ada yang list model L, saya modifikasi dari 17 main B. Pemasangannya menggunakan lem sealant ya. Seperti ini, tinggal kita tempel. Dan kita gantung dulu menggunakan solasi kertas seperti ini rekan-rekan ya, supaya lebih kuat terlebih dahulu, lemnya kering supaya nanti listnya tidak jatuh. Nah, ini tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan list plafon 17 main B ini. Sebenarnya bisa dipasang langsung sebelum pemasangan plafon ya rekan-rekan ya, tapi saya lebih praktis menggunakan cara seperti ini. Plafonnya dulu, baru listnya yang 17 main W kita modifikasi menjadi list L, kita pasang menggunakan lem. Dan inilah rekan-rekan ya hasil akhirnya untuk plafon PVC Elite Plus sudah terpasang, dan hasilnya menurut saya sih rapi, pemasangannya gampang dan hasilnya juga maksimal. Nah, buat rekan-rekan mungkin yang tertarik untuk menggunakan produk dari Elite Plus ini, rekan-rekan bisa cek saja di www.eliteplafon.co.id. rekan-rekan bisa cek motifnya di sana, dan rekan-rekan bisa cari lokasi pembelian di sana, ada alamat distributor dan toko-toko terdekat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Jangan lupa subscribe, yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.